Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sematul Faedah dengan NIM 1106 dengan NIM 220603110011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AMDAL Industri Pembekuan Ikan. Untuk yang pertama yaitu daftar isi pada PPT saya kali ini, yaitu tentang lokasi industri pembekuan ikan, besaran industri pembekuan ikan, dampak industri pembekuan ikan, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap pasca konstruksi, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi industri pembekuan ikan ini direncanakan akan dibangun di Kecamatan Sangkapura di daerah pedesaan dengan eh, jarak tempuh ke laut yaitu 15 kilometer, sehingga dinilai efektif untuk dibangun industri pembekuan ikan. Lokasi yang disebutkan ini juga jauh dari cagar alam dan juga cagar budaya. Lingkungan, lingkungan sebelumnya dibangun industri ini ialah hanya tanah kosong dan juga pemukiman penduduk dengan mata pencarian sebagai nelayan. Cagar budaya di desa tersebut juga terletak jauh dari pemukiman penduduk atau lahan yang akan dibangun industri ini. Lalu yang kedua, besaran industri. Besaran industri yang akan dibangun industri pembekuan ikan ini sebesar 16 hektar. Menurut peraturan pemerintah tahun 2021 nomor 4 disebutkan pada urutan ke-430, industri ini diwajibkan AMDAL karena di sini sudah disebutkan bahwa luas lahan terbangun lebih dari 10 hektar, maka diwajibkan AMDAL. Sehingga di sini untuk industri sebesar 16 hektar ini diwajibkan AMDAL. Lalu yang kedua ada dampak. Dampak di sini ada dua, itu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif ini mengurangi pengangguran karena dibukanya lowongan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pemenuhan protein di daerah yang berkekurangan protein. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah. Yang keempat, peningkatan investasi sektor industri. Mengurangi pengangguran karena dibukanya lowongan pekerjaan. Ketika suatu industri dibuka, pasti akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan masyarakat sekitar pasti akan terlibat, sehingga akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga daerah di lingkungan tersebut. Dan untuk meningkatkan pemenuhan protein di daerah yang berkekurangan protein, ini ialah salah satu tujuan didirikannya industri ini. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif yaitu adanya berkekurangan sumber air bagi penduduk sekitar. Ketika industri dibangun, pasti industri lebih membutuhkan jumlah air yang banyak daripada ketika hanya digunakan di masyarakat atau di rumah-rumah saja. Yang kedua, pencemaran limbah pabrik terhadap aliran sungai dan bantaran sungai. Pencemaran limbah pabrik ini, pencemaran limbah pabrik ini sebelum limbah dimasukkan atau dibuang ke sungai, maka perlunya untuk diipal terlebih dahulu. Sehingga ketika limbah sudah ada yang menuju ke sungai, dia sudah bebas dari zat-zat berbahaya yang bisa merusak kesehatan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu berkurangnya lahan pertanian karena adanya pembangunan industri dan membutuhkan lahan yang luas. Untuk industri ini disebutkan di besaran industri tadi bahwa dibutuhkan lahan seluas 16 hektar untuk pembangunan industri pembekuan ikan ini. Yang keempat yaitu menyebabkan kemacetan dan juga polusi udara saat mobilitas bahan, peralatan, dan juga mobilitas tenaga kerja yang ada di industri tersebut. Lalu selanjutnya ada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan juga tahap pasca konstruksi. Untuk yang pertama yaitu tahap prakonstruksi, yaitu tahap sebelum adanya pembangunan.
Untuk tahap prakonstruksi ini, ada survei dan juga sosialisasi. Tahap survei dan sosialisasi ini pasti akan membutuhkan komunikasi sosial dan juga yang akan mengakibatkan adanya partisipasi masyarakat, yang berarti masyarakat tersebut setuju untuk dibangunnya industri, dan ada keresahan sosial yang menandakan bahwa masyarakat tidak setuju dengan dibangunnya industri. Yang kedua yaitu ada spekulasi.
Setelah spekulasi ini, pasti ketika industri dibangun, maka daerah di sekitar industri harga tanahnya pasti akan melonjak tinggi. Lalu ini ada pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini ada dua, yaitu perubahan kepemilikan dari pemilik sebelumnya menjadi milik pemrakarsa. Untuk pemilik sebelumnya, pasti akan terjadinya pola konsumerisme, yaitu hedonisme. Sehingga ketika ini tanah ini milik pemrakarsa, maka akan terjadi landas atau berkurangnya lahan. Ketika lahan tersebut digunakan oleh masyarakat seperti untuk beternak atau yang lainnya, maka akan terjadi perubahan mata pencarian, yaitu menjadi karyawan dari industri yang akan dibangun tersebut. Dari kehilangan mata pencarian pasti akan menyebabkan pendapatan menurun dan juga pendapatan meningkat. Pendapatan meningkat ini didapatkan ketika ada seorang pengangguran yang dia diterima di pabrik dan juga di pabrik tersebut di mana industri tersebut dibangun, dia diterima di situ dan akhirnya berkurangnya jumlah pengangguran. Sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan daerah. Yang kedua yaitu tahap konstruksi. Tahap konstruksi ini ada 4, dibagi jadi 4, ada rekrutmen tenaga kerja, mobilitas material, peralatan, dan tenaga kerja, aktivitas base camp, dan juga penyiapan lahan. Rekrutmen tenaga kerja ini yang dimaksudkan ialah tenaga kerja untuk pembangunan industri. Seperti itu. Jadi ketika pembangunan industri, pasti ada masyarakat yang mendaftar untuk pembangunan industri dan akan menyebabkan persepsi positif kepada masyarakat sekitar. Ya, lalu setelah rekrutmen tenaga kerja, ada mobilitas material, peralatan, dan tenaga kerja. Mobilitas material, peralatan, dan tenaga kerja ini akan menyebabkan dampak kepadatan lalu lintas dan juga kerusakan jalan. Kepadatan lalu lintas ini disebabkan karena yang biasanya jalan tidak digunakan, hanya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada peralatan-peralatan yang digunakan industri untuk pengangkutan material dan bahan lain-lain, maka kepadatan lalu lintas juga akan meningkat dan juga kerusakan jalan juga akan meningkat. Ketika suatu jalan itu biasa digunakan hanya untuk motor, mobil, dan kebutuhan masyarakat sekitar saja, dan tidak ada beban berat untuk jalan, namun ketika ada industri, pasti peralatan-peralatan berat seperti eskavator dan lain-lain juga akan dibutuhkan. Oleh karena itu, kerusakan jalan itu juga pasti akan terjadi, sehingga ketika kerusakan jalan dan juga kepadatan lalu lintas itu meningkat, akan terjadi kemacetan lalu lintas, sehingga akan menyebabkan persepsi negatif dari masyarakat lingkungan sekitar. Lalu mobilitas dari material peralatan dan tenaga kerja juga akan menimbulkan debu dan juga kebisingan untuk masyarakat sekitar. Ketika debu dan kebisingan tersebut berjalan terus-menerus, akan terjadi penurunan kualitas udara di lingkungan tersebut dan juga akan berdampak pada masyarakat juga, bahwasanya masyarakat juga akan mengalami penurunan kesehatan karena akibat debu-debu di lingkungan industri tersebut. Lalu ada aktivitas base camp seperti aktivitas base camp ini seperti penginapan untuk tenaga kerja yang bekerja di pembangunan industri pembekuan ikan ini. Jadi dari tenaga kerja yang berada di penginapan pasti akan akan menyebabkan adanya limbah domestik dan juga adanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkekurangan di daerah tersebut mungkin ya. Jadi untuk limbah domestik ini juga pasti akan menyebabkan dampak negatif, yaitu penurunan kenyamanan lingkungan. Dan untuk kesempatan usaha juga akan menyebabkan dampak positif, yaitu
peningkatan kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan sekitar industri tersebut sehingga akan menyebabkan persepsi positif masyarakat lingkungan. Lalu ada penyiapan lahan. Penyiapan lahan ini seperti penggalian, pengerukan, dan lain-lain. Sehingga dari sini akan adanya perubahan tapak proyek dan juga akan berimbas ke limpasan permukaan. Limpasan permukaan ini ketika dikelola terus-menerus pasti juga akan menyebabkan banjir dan juga genangan. Lalu di sini ada kurangnya vegetasi atau berkurangnya tanaman-tanaman yang ada di lingkungan industri tersebut sehingga kan sebelum itu lahan kosong nih. Lahan kosong pasti ada tanaman di situ. Ketika tanaman itu di dihilangkan di situ pasti akan lebih panas wilayah tersebut. Tapi juga ada manfaatnya yaitu dibuat industri tersebut yang industri pembukuan ikan ini. Lalu setelah tahap konstruksi yaitu ada tahap pasca konstruksi. Tahap ini ketika ini dilakukan, industri ini sudah mulai berjalan, yaitu adanya rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja yang di sini sebagai karyawan dari industri, kalau yang tadi sebagai pembangunan, kalau di sini sebagai karyawan dari industri tersebut. Nah, ketika adanya rekrutmen tenaga kerja ini pasti akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun, kesempatan pekerjaan ini tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tapi juga untuk masyarakat luas, sehingga akan menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat sekitar, dan juga ada keresahan masyarakat, sehingga menyebabkan persepsi negatif dari masyarakat. Lalu yang kedua ada aktivitas industri. Aktivitas industri ini ada banyak ya dampaknya. Contohnya ada kepadatan lalu lintas, limbah industri, limbah domestik, peningkatan penggunaan air, peningkatan penggunaan listrik, kesempatan usaha, dan juga berkurangnya ruang terbuka hijau. Limbah industri ini akan akan menyebabkan penurunan kualitas air dan juga tanah dan juga udara di lingkungan tersebut. Limbah industri ini biasanya sebelum dibuang ke sungai atau dibuang ke lingkungan itu sudah ada IPAL, tapi tetap saja ya kalau meskipun di IPAL tetap ada sedikit yang ikut terlarut ke air yang dibuang ke sungai. Lalu ada limbah domestik yang berasal dari tenaga kerja yang berada di penginapan sekitar industri, dan ada peningkatan penggunaan air dan juga peningkatan penggunaan listrik. Peningkatan penggunaan air dan juga peningkatan penggunaan listrik ini pasti akan terjadi karena di industri pembekuan ikan pasti membutuhkan frozen ikan, pasti akan membutuhkan air yang banyak dan juga akan menggunakan listrik yang besar untuk freezer yang digunakan. Lalu di sini ada kesempatan usaha. Kesempatan usaha ini dimaksudkan untuk masyarakat sekitar yang berada di industri tersebut, seperti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan makanan ringan atau yang lainnya, sehingga akan terjadi peningkatan kegiatan ekonomi dan akan memunculkan persepsi positif pada masyarakat. Yang terakhir ada berkurangnya ruang terbuka hijau. Berkurangnya ruang terbuka hijau ini dikarenakan ketika lahan tersebut sebelumnya merupakan suatu lahan atau banyak tanaman di situ lalu dibangunnya industri, pasti tanaman tersebut akan dihilangkan sehingga akan meningkatkan lapisan permukaan tanah dan menyebabkan banjir. Lalu yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa industri pembekuan ikan ini dapat memenuhi gizi protein pada daerah yang berkekurangan protein karena masa simpan yang lama dan juga bisa untuk mencegah stunting pada anak. Lalu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi masyarakat umum.
Namun dengan tercapainya produk yang berkualitas dan diinginkan sesuai apa yang diinginkan oleh industri pembukuan ikan ini, pasti ada dampak negatif yang dihasilkan seperti yang disebutkan tadi, limbah dan penurunan kualitas air dan juga udara. Sehingga limbah dan penurunan kualitas air dan udara ini perlu adanya pengelolaan berkelanjutan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif lainnya setelah dari produksi. Sehingga juga dapat disimpulkan bahwa AMDAL ini dirasa cukup penting karena untuk Prakarsa menilai bagaimana kelanjutan dari proses produksi seperti apa dan juga penanganan sehingga tidak membahayakan masyarakat sekitar dan juga lingkungan sekitar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.